Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita masih membahas materi tentang recontext. Recontext adalah materi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris kelas 10. Kompetensi dasar untuk materi recontext adalah 3.1. Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount lisan dan tulis dalam bentuk biografi dengan memberi dan meminta informasi terkait tokoh terkenal sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan recontext. Apakah kalian pernah mendengar recontext atau mungkin kalian lupa dengan materi ini? Baiklah, kita akan membahas lebih detail ya, apa yang dimaksud dengan recontext. Recontext adalah jenis teks yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya recontext menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Fungsi sosial recontext adalah untuk menceritakan kepada pembaca kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu secara kronologis atau berurutan, sesuai dengan kejadiannya. Ciri-ciri recontext atau dengan kata lain language feature. Di sini kita akan membahas ya ciri-cirinya. Yang pertama, past tense. Jadi teks recount itu menggunakan past tense. Kenapa? Karena menceritakan kejadian atau peristiwa yang sudah lampau. Nah, past tense biasanya menggunakan kata kerja bentuk kedua seperti when bentuk kedua dari go, kemudian saw bentuk kedua dari see, melihat, visited bentuk kedua dari visit. Kemudian yang berikutnya action verbs, ya ini menggunakan kata kerja aksi atau tindakan. Jadi kata kerja aksi atau tindakan ya, atau aktivitas ya. Contohnya run, berlari, talked, berbicara, reach, mencapai, swim ini berenang ya. Oke. Kemudian berikutnya verbs. Ya, ini menggunakan kata keterangan, contohnya last summer, yesterday, happily, beautifully. Ya, jadi menggunakan kata keterangan yang sudah lampau. Seperti yesterday, kemarin, last month, bulan lalu, last year, tahun yang lalu. Adjectives yang berikutnya ya, menggunakan adjectives ya. Ya, ini menggunakan kata sifat seperti huge, great, bad, expensive, cheap, dan lain sebagainya. Oke, kemudian berikutnya conjunction and chronological connection. Konektor maksud saya ya. Conjunctions and chronological connectors. Ya, ini menggunakan kata penghubung seperti then, before, and after. Jadi kata penghubung then, kemudian, before, sebelum, and after, setelah ini akan menggabungkan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Oke, yang berikutnya struktur teks. Nah, struktur teks recount itu ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua events, dan yang terakhir reorientation. Kita bahas yang pertama, orientation. Menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa. Jadi siapa ini tokoh utamanya ya yang diceritakan. Di mana kejadiannya, dan kapan kejadian atau peristiwa terjadi. Kemudian yang berikutnya events.
Events menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan peristiwa. Jadi seperti kejadian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, reorientation, merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut, itu ada di paragraf terakhir. Nah, supaya kalian lebih paham dengan materi rekonteks, Misisnya akan memberikan contoh ya tentang rekonteks, dan saya mengambil judul R.A. Kartini, salah satu pahlawan wanita di Indonesia. Oke, sekarang kita akan membahas struktur teksnya. Struktur teks yang pertama adalah orientation, biasanya ada di paragraf pertama, menceritakan siapa, kapan, di mana kejadian itu, kejadian masa lampau itu terjadi. Kemudian di paragraf kedua, menceritakan kejadian dari kejadian pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, paragraf terakhir, berisi opini penulis ya tentang tokoh yang diceritakan. Itu ada di paragraf terakhir. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum dengan materi yang Miss berikan tentang rekonteks, maka Miss memberikan tugas. Oke, tugasnya adalah make a recontext about hero of Indonesia. Jadi kalian membuat rekonteks tentang pahlawan Indonesia. Contohnya Pangeran Diponegoro, Raden Intan, dan lain sebagainya. Kemudian write it in your book, take photo of it and send it to Google Classroom. Kemudian kalian menulis rekonteks tersebut di buku kalian, ambil fotonya kemudian kirim ke Google Classroom. Atau menggunakan alternatif yang lain, jika kalian ingin mengembangkan kemampuan kalian bisa mengetiknya, kemudian menyimpan dalam bentuk PDF, kemudian kirim ke Google Classroom. Jadi ini kalian bisa memilih salah satu ya, atau mungkin kalian ingin mengirimkan dalam bentuk yang lain, dipersilahkan. Jadi buat senyaman mungkin. Jika kalian nyaman dengan ditulis di buku, kalian lakukan sesuai membuat kalian nyaman ya. Jika kalian ingin mengembangkan kemampuan kalian lebih kreatif, kalian bisa mengetiknya, kemudian kalian menyimpan dalam bentuk PDF dan mengirim ke Google Classroom atau menggunakan alternatif yang lainnya. Oke, semoga materi rekonteks ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian memahami materi ini dengan baik. And jangan lupa untuk subscribe and like jika kalian suka dengan video ini. Ketemu lagi ya dengan Miss Lisna di next video, and happy studying.